Ya, sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada dan sahabat risalah, ya semoga Anda semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam program acara kesayangan kita Ya. di kesempatan kali ini. Dan kita masih berbicara berkaitan dengan adab ya membuang hajat ya atau sunnah-sunnah ketika membuang hajat. Untuk itu ini adalah sebuah hal yang sangat penting untuk kita pelajari, mengingat ya di antara manusia mana sih yang tidak pernah buang hajat? Ya tentunya kita ingin aktivitas kita menjadi ibadah tentunya. Dan tadi telah disampaikan ya oleh Al-Ustadz ada dua hal yang penting yaitu berkaitan dengan buang hajat. Yang pertama tadi Ustadz menjauh dari pandangan manusia dan yang kedua berusaha untuk menutupi diri agar Ya. tidak terlihat dari manusia. Ustadz. Baik. Kemudian nih Ustadz, kita lanjut lagi yang ketiga nih Ustadz. Baik. Kaum muslimin, setelah kita mengetahui yang kedua adalah menutupi diri sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah dalam riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian kaum muslimin, selanjutnya kita harus menjauh daripada tempat-tempat yang terlarang. Seperti itu kaum muslimin, akhi selamat. Artinya ada nih Ustadz ya, tempat-tempat terlarang Ya. untuk kita buang hajat nih Ustadz. Ada. Oh, Artinya gimana? ya, artinya memang tempat-tempat terlarang ini memang selaras dengan tabiat kita, atau dengan selaras dengan feeling manusia. Artinya ia pula masa lagi di jalan, tengah jalan tiba-tiba jumpa kotoran manusia. Kalau jumpa kotoran kucing, jumpa kotoran anjing, itu biasa. Ya. Tapi ini kotoran manusia, yang mana kita ketahui pun wanginya pun sangat menyerba dan menyiksa. Seperti itu. Jadi kaum muslimin di antara tempat-tempat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tempat-tempat diantaranya adalah jalan-jalan manusia, jalan-jalan manusia dan tempat berteduhnya manusia. Ini seperti itu. Sebagaimana hadis yang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqul la'anain, ya kan? Ittaqul la'inain, jauhilah kalian dari tempat yang orang dapat melaknat kalian. Seperti itu. Wa man la'anani ya Rasulullah. Apa dua la'an tersebut? Maka kata Nabi SAW, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Mereka adalah orang yang membuat hajatnya atau membuang hajat pada jalan manusia dan tempat berteduhnya mereka. Seperti itu. Ya, artinya dia di jalan begitu Ustadz ya. Iya, di di jalan raya, manusia. tiba-tiba dia Di buang jalan hajat raya di kah, situ. di simpang-simpang kah, di gang-gang kah, seperti itu. Atau yang dikatakan tadi tempat zil apa tadi? Tempat naungan. Naungan itu biasanya tempat orang-orang singgah mungkin. Orang-orang singgah, sahih. Misalnya mungkin di halte. Di halte-halte. Ini kadang ada juga tuh yang iseng Iya. buang air kecil di situ kadang Betul. Ustadz ya. Masya Itu Allah. yang pastinya efek negatif yang dapat timbul adalah mengganggu konsentrasi orang, mengganggu kenyamanan orang. Ya pula masa di halte kan, lagi tiba-tiba datang, seharusnya dia adalah tempat yang nyaman di antara tempat-tempat yang ada di pinggiran jalan. Ternyata itu dikotori oleh manusia. Kalau mungkin yang mengotorinya orang gila, ya dapat dimaklumi. Ini ya orang kan? waras ini. Ini orang waras. Yang ini semoga Allah melindungi kita dari sifat buruk tersebut. Ya amin ya rabbal alamin. Nah kemudian nih Ustadz, yang berikutnya nih yang keempat. Selanjutnya kaum muslimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ittaqul mala'inats tsalatsah. Jauhilah 3 hal yang dapat mendatangkan laknat. Yang pertama adalah al-baraza fil mawarid, buang hajat di saluran air. Ya kan? Kemudian yang kedua, waqari'atut thariq, di tengah jalan, dan yang ketiga adalah al-dhil. Al-dhil itu naungan. Artinya dua yang dari terakhir hadis ini sudah disebutkan, tapi yang lebih kemudian yang jadi patung kita adalah al-baraz fil mawarid. Kita membuang air di tempat-tempat saluran air. Maksud saluran air nih Ustadz, apakah mungkin sungai atau? Ya, dapat kita pahami akhi selamat ya. Yang di sini maksud adalah saluran-saluran kecil. Ya kan? Saluran-saluran kecil. Kalau besar nggak ada masalah. Kalau sungai memang tempatnya lah, apalagi sebagian kita yang hidup di pinggiran sungai, memang itu pula pusat, ya kan? Pusat pembuangan lah kita katakan. Yang mana alhamdulillah pula tidak membuat air kotor, karena memang volume airnya sangat besar, sungai sangat besar, ya kan?
Kemudian juga kotorannya pun pasti dimakan oleh Ya. hewan-hewan sungai yang ada di sekitar. Atau juga hanyut gitu. Hanyut sampai pada akhirnya dia Menghilang. seperti itu. Masya Tapi yang kita maksud di sini kaum muslimin adalah tempat mawarid, artinya tempat saluran-saluran air. Karena mungkin Allah alam apakah ada sungai di Saudi sana? Kalaupun ada mungkin kecil bilangannya. Saya pernah diceritakan oleh Syekh Ali Saleh Ya. Al-Makki, salah satu orang guru kita di As-Sunnah. Kata beliau itu kalau ada hujan deras, maka ada beberapa mawarid atau tempat saluran air yang mana itu nggak besar, tapi orang-orang Arab tuh sangat suka dengan pemandangan seperti itu. Artinya seakan-akan udah air sungai yang bah gitu ya. Ibarat kata mungkin di sini seperti tempat-tempat yang menjadi objek wisata ya. Mungkin seperti Bukit Lawang misalnya yang sering didatangi orang di sungai, menjadi sungai itu. Jadi memang itu mereka sangat berharga bagi mereka. Artinya pun ya ibarat kalau mungkin kita analogikan kepada kehidupan kita, ada orang buat di paret-paret, ya kan? Kalau air kecil itu maklum, tapi kalau air besar ini suatu kekeliruan. Iya. Artinya ini nggak biasa ini, Iya. ya kan? Dia tidak bisa dihilangkan dengan atau dicampakkan dengan dihanyutkan dengan air-air yang arusnya sedikit atau pelan. Butuh air yang arusnya besar seperti itu. Selamat. Ya. Kalau jadi terakhir itu membuat gangguan pada masyarakat. Masya Allah. Nah itulah sahabat keluarga muslim dan sahabat Risala dimanapun Anda berada. Jadi jangan kita membuang hajat di tempat saluran-saluran air yang mungkin aliran airnya tidak deras. Tapi kalau tadi sungai yang lebar, luas, kemudian arus airnya kencang, itu insya Allah nggak masalah Ustaz ya. Ya kemudian Ustaz yang berikutnya nih Ustaz. Ya. Selanjutnya kaum muslimin tidak buang air kecil di tempat mandi. Nah ini perlu kita tahan dulu. Artinya kalau kita bayangkan akhi selamat, tidak buang air kecil di tempat mandi, berarti ke mayoritas ya, khususnya mungkin Sumatera Utara lah atau kota kita ini yang pernah kita singgah di situ. Kebanyakan kita kaum muslimin membuat kamar mandinya itu jadi pusat semua. Kamar mandi di situ tempat wudhu juga di situ Artinya di situ di dalam kamar mandi itu ada WC-nya. Nah, seperti itu. Jadi memang suatu hal yang perlu disadari juga, ini adalah sesuatu yang terpisah sebenarnya di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Ya bayangkan saja akhi selamat dan kaum muslimin, Nabi SAW dan para sahabat itu kalau mau buang air besar, mereka harus cari tempat dulu. Ya kan? Tempat-tempat yang mencolok ke dalam atau tempat-tempat yang meninggi. Intinya jauh dari rumah-rumah mereka. Seperti itu. Dan alhamdulillah memang pada zaman ini Allah mudahkan bagi kita hal yang susah itu untuk dijauhkan di zaman Nabi atau zaman setelah-setelahnya. Hari ini mudah. Artinya apa? Ada septic tank lah. Ya kan? Jadi itu memang sudah mudah. Memang di sini kata Nabi SAW, la yabulanna ahadukum fi mustahammihi. Jangan salah seorang di antara kalian, jangan dia itu buang air kecil pada kamar mandinya. Seperti itu. Tsumma yaghtasilu fi. Kemudian dia mandi pada tempat tersebut. Nah, seperti itu. Nah, indikasinya di sini adalah ya di kamar mandi atau di kamar mandi rumah, ya kan? Dia buang air kecil di situ yang itu dapat membuat airnya itu bercampur dengan najis yang dia buang pastinya, air kecilnya seperti itu. Maka di sini kaum muslimin yang dimaksud betul-betul adalah intinya kepada kita yang mungkin kondisinya berbeda adalah kita berhati-hati ketika kita buang air kecil di kamar mandi kita. Nah, seperti itu. Artinya memang jangan sampai asal tembak atau jangan sampai asal buang. Kalau memang sudah dibuang maka disiram dengan baik. Kalau memang itu meninggalkan benda-benda najisnya mungkin kotoran maka dibrus atau dibersihkan dengan sungguh-sungguh sampai pada akhirnya sebab yang dapat membatalkan wudhu kita adalah sebab yang dapat membatalkan wudhu kita itu terhindar dari kita sampai betul-betul wudhu kita itu benar. Seperti itu. Jadi harus lebih ekstra lagi ya untuk kehati-hatian kita Ustaz. Jangan kamar mandi kita itu kotor, apalagi sembarangan kita buang air di situ.
kemudian dengan disiramnya pun nggak bersih. Tidak bersih, Nah, tidak itu banyak. ditakutkan. Jadi harus dibersihkan benar-benar kalau memang model WC-nya itu gabung gitu Iya. saja. Masya Allah. Nah, kemudian Sat, yang berikutnya nih Sat. Kemudian juga kaum muslimin tidak buang air kecil di tempat genangan air. Ya kan? Karena memang mungkin kita dapati kaum muslimin di kampung-kampung kita ada genangan-genangan air. Kolam-kolam mungkin di sekitaran kampung, Iya. ya kan? Seperti itu. Sebagaimana ini kaum muslimin disabdakan oleh Nabi SAW, la yabullanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri. Janganlah di antara kalian itu ada yang buang air kecil di air yang tergenang, artinya yang memang dia la yajri, tidak mengalir, seperti itu. Tsumma yaghtasilu fih. Memang juga ini ada pengaitnya. Kemudian dia mandi pada air tersebut. Nah, ini memang tidak layak dilakukan oleh kita yang sangat diberikan perhatian besar dalam masalah kesucian. Nah, seperti itu. Oh, jadi artinya di air-air yang seperti di kubangan mungkin. Iya, di kubangan. Ah, Iya, seperti itu. Biasa, apalagi kalau biasa dulu di kampung-kampung saat Iya. hujan agak deras sedikit, pinggir jalan juga udah mulai tergenang air tuh ya, jalan-jalan. Di kampung saya Iya. begitu, Ustaz. Iya, seperti itu. Tapi memang intinya kaum muslimin memang yang perlu dikhawatirkan di sini adalah ketika memang orang itu mempunyai mungkin tempat di belakang rumahnya Ya. yang dia itu buang air kecil di situ, kemudian dia mandi darinya. Itu yang memang menjadi larangan inti dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, betul juga itu, Ustaz. Karena dulu saya ketika pulang sekolah itu sering buka sepatu, Ya. kemudian ya ke jalan-jalan tuh ya keceh-keceh lah kalau bahasa kampung saya. Iya. Ya. Nah, sahabat Arisalah dan juga sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, makin seru perbincangan kita di kesempatan kali ini. Untuk itu jangan kemana-mana, insya Allah akan kita lanjutkan bincang-bincang kita di kesempatan kali ini setelah jeda berikut ini.